Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Alina dan Dika menjalani hidup yang sederhana namun penuh semangat. Mereka menikah tanpa pesta mewah, hanya doa dan harapan yang melatar belakangi langkah ke jenjang pernikahan. Setiap hari, Dika berangkat bekerja keras sebagai pegawai di toko grosir, sementara Alina merajut mimpi mereka dengan membuat camilan ringan yang dijual di sekitar rumah. Setiap lembar uang yang mereka peroleh adalah hasil keringat yang membasahi tubuh dan pengorbanan yang tak terhitung. Meskipun hidup sulit, cinta di antara mereka selalu menjadi alasan untuk terus bertahan. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan perbincangan sederhana, menghayalkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dika, dengan semangat yang tak pernah padam, kerap berbicara tentang keinginannya untuk memiliki usaha sendiri. Suatu hari, kita akan punya bisnis sendiri, Lin. Tidak perlu lagi bergantung pada orang lain, ucapnya penuh keyakinan. Alina selalu tersenyum mendengarnya, mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut suaminya, dan mendoakan agar mimpi itu menjadi kenyataan. Bagi Alina, keberanian dan ketulusan Dika adalah kekayaan terbesar yang mereka miliki. Hingga suatu hari, mimpi itu perlahan mulai menjadi kenyataan. Dengan modal seadanya dari tabungan mereka, Dika dan Alina memberanikan diri membuka usaha kecil-kecilan menjual camilan. Awalnya mereka berjualan di pinggir jalan, menahan panas matahari dan debu yang berterbangan. Alina seringkali membawa dagangan mereka dengan berkeliling kampung, mengetuk pintu demi menarik pembeli. Dia percaya bahwa setiap langkah kecil ini akan membawa mereka lebih dekat pada kesuksesan. Tantangan demi tantangan mereka hadapi bersama. Dari dagangan yang kadang tidak laku, hingga cuaca buruk yang seringkali memaksa mereka menghentikan usaha sejenak. Ada kalanya Alina hampir putus asa, tetapi Dika selalu ada di sampingnya, memegang erat tangannya dan berkata, "Kita sudah memulai perjalanan ini bersama. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan." Kalimat sederhana itu menjadi penguat bagi Alina. Setiap kali hatinya goyah, ia akan mengingat kata-kata Dika, dan tekadnya kembali menguat. Saat usaha mereka mulai dikenal, keuntungan pun perlahan datang, dan kehidupan mereka sedikit demi sedikit membaik. Dengan hasil kerja keras, mereka bisa menyewa tempat yang lebih layak untuk berjualan. Meski harus mengorbankan waktu istirahat, Alina tak pernah mengeluh, karena ia merasa semua itu dilakukan demi masa depan mereka. Setiap kali melihat senyum suaminya yang bangga, rasa lelahnya seakan hilang. Baginya, kebahagiaan Dika adalah tujuan hidupnya. Tetapi, di balik kebahagiaan kecil itu, ada rasa cemas yang sesekali menyusup ke dalam pikiran Alina. Ia merasa bahwa kehidupan baru ini terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Apakah kebahagiaan ini akan bertahan lama? Tanya Alina dalam hati, meskipun ia tak pernah mengutarakan kekhawatirannya pada Dika. Namun, ia menepis pikiran itu dan berusaha bersyukur dengan apa yang telah mereka capai bersama. Toh, mereka telah menghadapi masa-masa sulit dan bertahan, tidak ada alasan untuk merasa takut pada masa depan. Hari demi hari berlalu, dan usaha mereka semakin berkembang. Mereka mulai memperluas bisnis dengan menambah variasi makanan dan bahkan menerima pesanan dari luar kota. Impian yang dulu hanya sekadar angan kini ada di depan mata. Alina tak pernah berhenti mengingatkan Dika untuk bersyukur, meskipun dalam hati kecilnya, ia masih merasa bahwa kebahagiaan ini terlalu cepat datang. Dika hanya tertawa dan berkata, "Kita pantas mendapatkannya, Lin. Semua ini adalah hasil kerja keras kita." Bab ini berakhir dengan harapan dan cinta yang masih kuat di antara mereka, namun perlahan-lahan mulai tersirat bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan mungkin saja tidak akan berlangsung selamanya. Mimpi yang mereka rajut bersama mulai menunjukkan celah-celah kecil yang tak terlihat oleh Alina, namun dirasakan dalam hatinya yang rapuh. Tanpa mereka sadari, cobaan yang lebih besar sudah menunggu di depan, siap menguji ikatan yang selama ini menjadi pegangan hidup mereka. Kesuksesan yang mulai diraih ternyata mengubah banyak hal, terutama pada diri Dika. Kini, ia tak lagi sibuk di lapak kecil mereka atau berkeliling mencari pelanggan. Semuanya mulai lebih teratur dan terurus dengan beberapa pegawai yang mereka rekrut. Dika mulai lebih sering pergi ke kota besar, menghadiri pertemuan bisnis, dan bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas. Alina, yang masih setia mengurus dapur usaha mereka, menyadari perubahan itu dengan diam-diam, berharap semuanya hanya perasaannya semata. Namun, semakin hari, jarak itu semakin terasa. Dika pulang larut malam, bahkan kadang tak pulang sama sekali dengan alasan rapat atau perjalanan mendadak. Setiap kali Alina bertanya,
Dika hanya menjawab singkat dengan nada yang sedikit menyinggung, "Ini semua juga demi kamu dan masa depan kita, Lin." Alina diam dan mencoba memahami, menenangkan hatinya yang mulai dipenuhi kekhawatiran. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang berubah dari sosok suami yang dulu selalu ada di sisinya. Kecurigaan itu semakin kuat ketika Alina melihat perubahan pada penampilan Dika. Dika yang dulu tampil sederhana kini selalu rapi dengan pakaian mahal, jam tangan mewah, dan sepatu mengkilap yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dika mulai memperhatikan penampilannya lebih dari sebelumnya, seakan-akan dia ingin meninggalkan segala kesederhanaan yang dulu menjadi ciri khas mereka. Alina mencoba bertanya, namun Dika hanya berkata dengan santai bahwa itu semua demi mencocokkan diri dengan rekan bisnis yang berkelas. Suatu hari, saat Dika pulang larut malam, Alina memutuskan untuk menunggunya. Di sana, ia melihat suaminya menuruni mobil mewah yang dikendarai seorang wanita. Alina tercekat, hatinya berdetak cepat melihat suaminya tertawa hangat bersama wanita itu, yang tak lain adalah Sarah, seorang investor yang belakangan ini menjadi rekan bisnis Dika. Alina tak berani bertanya langsung saat itu juga, meski ada ribuan pertanyaan yang menghantui benaknya. Ia hanya berdiri di pintu, melihat suaminya yang seakan kembali dengan wajah dingin, berbeda dari kehangatan yang dulu selalu ia rasakan. Beberapa hari kemudian, Alina mendengar dari salah satu pegawai bahwa Dika dan Sarah seringkali terlihat bersama di berbagai acara. Gosip itu beredar cepat, namun Alina memilih untuk menutup telinga, berusaha membenarkan semua yang dilakukan Dika sebagai bagian dari bisnis mereka. Namun, malam-malam yang sepi dan perasaan terabaikan mulai menggerogoti hatinya, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Dika darinya. Alina mencoba untuk mengingatkan dirinya pada mimpi yang dulu mereka bangun bersama. Ia merindukan masa-masa sederhana di mana ia dan Dika bekerja keras berdua, tanpa gangguan dari orang luar. Namun, saat ia mencoba berbicara dengan Dika tentang perasaannya, Dika justru bersikap defensif. "Kamu ini kenapa, Lin? Kamu tahu kan aku bekerja untuk keluarga kita. Jangan mempersulit," katanya, membuat Alina semakin merasa tersingkir. Rasa sakit itu semakin mendalam, seiring semakin jauhnya Dika dari kehidupannya. Di saat Alina terjebak dalam pergulatan batin, sebuah pesan singkat dari seorang teman lama membuka matanya. Temannya mengabarkan bahwa ia melihat Dika dan Sarah di sebuah restoran mewah di pusat kota, terlihat mesra seperti pasangan. Alina berusaha untuk tidak percaya, tetapi kenyataan itu mulai mengungkap dirinya sedikit demi sedikit, bagai tamparan yang menghancurkan keyakinannya. Ia tahu bahwa jika ia terus diam, ia akan kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Bab ini berakhir dengan Alina yang mulai merencanakan sesuatu. Ia merasa bahwa segala pengorbanan yang ia berikan untuk suami dan bisnis mereka akan sia-sia jika ia hanya menjadi sosok yang tersingkir. Keputusan besar mulai tumbuh dalam hatinya, meskipun ia tahu bahwa langkah ini akan mengubah seluruh hidupnya. Ia harus bertahan, tidak hanya untuk membela harga dirinya, tetapi juga untuk mempertahankan semua yang telah ia bangun bersama Dika. Kecurigaan Alina semakin membuncah. Malam-malam panjang yang ia habiskan menunggu kepulangan Dika semakin terasa menyakitkan. Setiap detik yang berlalu tanpa jawaban hanya menambah luka dalam hatinya. Hingga akhirnya, suatu malam, Alina memberanikan diri untuk melihat langsung apa yang selama ini hanya menjadi bisikan dalam pikirannya. Ia menyewa seorang detektif untuk mengikuti Dika, mencari tahu kebenaran dari segala desas-desus yang menghantui hidupnya. Hasil penyelidikan detektif itu membuat Alina tersentak. Detektif itu membawa bukti-bukti yang tak terbantahkan, foto-foto Dika bersama Sarah, rekaman percakapan mesra mereka, dan bahkan dokumen-dokumen transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa Dika menggunakan uang dari bisnis mereka untuk memenuhi kebutuhan Sarah. Alina merasa dunianya runtuh saat itu juga. Semua pengorbanannya, kerja kerasnya, dan cinta yang ia curahkan dengan tulus kini seakan tak berarti. Suami yang dulu ia percayai sepenuh hati ternyata mengkhianatinya di belakang. Diliputi perasaan marah dan kecewa yang mendalam, Alina menyadari bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Dika bukan hanya mengkhianati cintanya, tetapi juga mengambil keuntungan dari bisnis yang mereka bangun bersama untuk memanjakan wanita lain. Di titik ini, Alina mulai melihat pengkhianatan Dika sebagai ancaman yang jauh lebih besar dari sekadar luka hati. Dika tidak hanya menghancurkan kepercayaan, tetapi juga berusaha merampas semua yang mereka bangun bersama. Di tengah kehancuran hatinya, Alina menemukan secercah keberanian yang mengobarkan semangat baru.
Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan Dika dan Sarah menguasai hidupnya atau mengambil semua yang ia perjuangkan. Ia tahu bahwa jika ia hanya diam, Dika akan menghabiskan bisnis mereka demi kepentingan pribadinya. Alina pun mulai menyusun rencana, bukan untuk merebut kembali hati Dika, tetapi untuk mengambil kendali atas semua aset yang seharusnya menjadi haknya. Langkah pertama yang ia lakukan adalah bekerja sama dengan seorang pengacara. Ia menceritakan semuanya, pengkhianatan, penyalahgunaan uang, dan rencananya untuk mempertahankan aset bisnis mereka. Pengacara itu memberitahunya bahwa ia memiliki peluang besar untuk mempertahankan sebagian besar aset bisnis jika dapat membuktikan bahwa Dika menggunakan dana secara tidak sah. Alina pun mulai menyiapkan bukti-bukti dengan teliti, mengumpulkan semua yang bisa ia gunakan untuk membela diri di persidangan nanti. Selain itu, Alina juga secara diam-diam mulai mengalihkan sebagian dari kepemilikan bisnis mereka atas namanya sendiri. Dengan bantuan pengacara dan akuntan, ia membuat skema kepemilikan yang rumit, agar jika kasus ini dibawa ke pengadilan, Dika tidak akan mudah mengambil alih kekayaan mereka. Setiap langkah kecil ini dilakukan dengan hati-hati, seakan ia sedang menganyam jaring yang kelak akan menjerat Dika dan Sarah. Meski hati Alina terluka parah, ia menjaga semua rencananya dalam diam. Kepada Dika, ia tetap menunjukkan sikap biasa-biasa saja, seakan-akan tak ada yang berubah. Tapi di balik senyum tenangnya, tersimpan tekad kuat untuk membalas semua yang telah Dika lakukan. Ia menunggu saat yang tepat, saat semua bukti sudah lengkap dan ia bisa memukul balik tanpa ampun. Dalam kesunyian hatinya, Alina berdoa agar ia diberi kekuatan untuk bertahan hingga rencana ini terwujud. Bab ini berakhir dengan Alina yang semakin kuat dan teguh dalam tekadnya. Meskipun hancur secara emosional, ia menemukan bahwa rasa sakit itu justru membuatnya lebih berani. Ia kini tidak lagi menjadi wanita yang lemah, tetapi seorang pejuang yang siap membela dirinya dan segala sesuatu yang telah ia bangun. Dengan penuh keyakinan, ia menatap ke depan, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, mengetahui bahwa balasannya akan menghancurkan dunia Dika dan Sarah. Sejak menemukan pengkhianatan Dika dan mempersiapkan bukti-bukti kejahatan finansialnya, Alina hidup dengan tujuan yang baru. Setiap hari, ia bangun bukan lagi sebagai istri yang mendampingi suami, melainkan sebagai seseorang yang siap melawan orang yang telah mencampakkannya. Ia menyadari bahwa rasa sakit yang ia alami bisa menjadi kekuatan yang dahsyat. Alina ingin memastikan Dika dan Sarah tidak hanya membayar kesalahan mereka, tetapi juga merasakan kehilangan yang sama seperti yang ia alami. Langkah pertama yang diambil Alina adalah memindahkan aset-aset bisnis yang sebelumnya dikelola bersama Dika. Dengan bantuan pengacara dan akuntan kepercayaannya, ia mulai mengalihkan kepemilikan properti dan saham secara diam-diam ke bawah namanya sendiri. Semua dilakukan dengan rencana yang hati-hati agar Dika tidak menyadari apa yang tengah terjadi. Alina tersenyum kecil setiap kali ia menyelesaikan pengalihan aset, membayangkan wajah terkejut Dika saat mengetahui bahwa sebagian besar kekayaannya tidak lagi berada dalam jangkauannya. Tak hanya itu, Alina juga menyusun strategi untuk menyimpan bukti-bukti perselingkuhan Dika dan Sarah dengan rapi. Setiap rekaman percakapan, foto-foto mesra, hingga aliran uang yang digunakan Dika untuk memenuhi kebutuhan hidup Sarah, semua ia simpan sebagai senjata terakhir. Bukti-bukti ini akan menjadi senjatanya di pengadilan nanti, momen di mana ia akan membuka semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Dalam bayangannya, Alina membayangkan betapa tercengangnya Dika dan Sarah saat kebenaran terbongkar di hadapan semua orang. Hari-hari berlalu dengan persiapan yang semakin matang. Di depan Dika, Alina tetap menampilkan wajah tenang, seolah tak ada yang berubah. Terkadang ia merasa perih ketika harus bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal hatinya penuh luka dan rencana pembalasan. Namun, Alina tahu bahwa ia harus bertahan hingga saat yang tepat tiba. Ia harus memastikan bahwa semuanya berjalan dengan sempurna, tanpa sedikit pun celah yang bisa membuat Dika lolos dari hukuman. Malam sebelum perencanaan terakhirnya, Alina sempat merasa bimbang. Dalam sekejap, kenangan akan masa-masa sulit mereka bersama seolah kembali hadir, mengingatkan pada perjuangan mereka di awal pernikahan. Namun, setiap kali ia mengingat wajah Dika yang berubah dingin dan sikap kasarnya, keraguan itu menghilang seketika. Ia tahu bahwa Dika yang dulu telah tiada, tergantikan oleh sosok yang hanya peduli pada ambisi dan keserakahan. Ia menguatkan hatinya, menyadari bahwa tindakan ini bukan hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk keadilan bagi dirinya sendiri.
Alina juga memperkuat jaringan dukungan di luar Dika, bekerja sama dengan pengacara dan detektif untuk memastikan rencananya tidak akan gagal. Mereka membuat skema keuangan yang kompleks, sehingga ketika Dika mencoba menyentuh aset-aset mereka, ia akan menghadapi kebingungan yang tak bisa ia pecahkan. Pengacara Alina juga telah menyusun surat perjanjian baru yang memperkuat kepemilikan Alina atas sebagian besar bisnis mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan Alina merasa semakin percaya diri. Saat itu, Alina merasakan ketegangan dalam hubungan. Mereka semakin memuncak. Dika mulai curiga ketika ia mendapati bahwa Alina lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan sesekali membicarakan hal-hal yang tak biasanya ia bicarakan. Namun, Alina hanya mengalihkan pembicaraan dengan senyum tipis, meyakinkan Dika bahwa semuanya baik-baik saja. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Dika hanya tinggal menunggu waktu hingga semua rencananya terungkap. Bab ini berakhir dengan Alina yang berdiri di depan cermin, melihat bayangannya sendiri yang tampak lebih kuat dan tegar. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang terabaikan dan tersakiti. Sebaliknya, ia melihat seorang pejuang yang siap membela kehormatannya dan segala sesuatu yang telah ia bangun. Di saat itu, Alina berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membuktikan kepada Dika dan Sarah bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa mereka buang begitu saja. Balasannya akan datang, dan ketika saat itu tiba, tak ada yang bisa menghindarinya. Hari yang dinanti Alina akhirnya tiba. Dengan hati yang tegar, ia memutuskan untuk menghadapi Dika di depan hukum. Persidangan menjadi panggung di mana kebenaran akan terungkap, dan Alina bertekad untuk memanfaatkan setiap detik untuk menunjukkan pengkhianatan dan kejahatan yang Dika lakukan. Dika tidak menyangka Alina akan bertindak sejauh ini, dan ketika undangan persidangan pertama kali sampai di tangannya, wajahnya berubah pucat. Ia masih menganggap Alina sebagai wanita lemah yang tak berdaya, dan tak pernah menyangka istrinya memiliki keberanian untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Hari persidangan, ruang sidang dipenuhi orang-orang yang penasaran, termasuk beberapa rekan bisnis Dika yang selama ini menganggapnya sebagai sosok yang berhasil dan terhormat. Dika duduk di bangku terdakwa dengan sikap gelisah, sementara Alina duduk di seberang dengan wajah tenang, memandangnya tanpa sepatah kata. Sarah, yang selama ini menjadi bayangan di belakang Dika, kini duduk di barisan belakang, wajahnya dipenuhi kecemasan dan rasa tidak nyaman. Sidang dimulai, dan Alina memberikan kesaksian yang sangat mendalam. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, ia menceritakan perjalanan hidup mereka, mulai dari perjuangan di masa sulit, pengorbanan yang ia lakukan, hingga detik-detik saat Dika mulai berubah. Semua orang di ruang sidang terdiam, terpaku pada kisah yang Alina paparkan dengan begitu detail. Mereka melihat sisi dari Dika yang selama ini tersembunyi, sisi yang hanya Alina yang tahu dan rasakan. Ketika tiba waktunya untuk menunjukkan bukti, Alina dengan tenang menyerahkan semua dokumen dan foto-foto yang menguatkan tuduhannya. Setiap lembar bukti, dari rekaman percakapan mesra antara Dika dan Sarah, hingga bukti keuangan yang menunjukkan pengalihan dana bisnis mereka ke rekening pribadi Dika untuk Sarah, membuat ruang sidang hening seketika. Para pengacara yang mewakili Dika berusaha membela, tetapi bukti-bukti yang Alina sajikan terlalu kuat untuk dibantah. Dika mulai panik, wajahnya terlihat penuh dengan keringat dingin, sementara Sarah mencoba menghindari tatapan orang-orang yang mulai berbisik-bisik tentang skandal yang terjadi. Alina menatap mereka berdua dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Baginya, ini adalah saat pembalasan yang ia nantikan. Seluruh pengkhianatan yang Dika lakukan kini terbalas di hadapan semua orang. Alina merasa bahwa setiap detik yang berlalu di ruang sidang itu adalah kemenangan yang sudah lama ia nantikan. Ketika pengacara Alina mengajukan permohonan pembagian aset yang adil dan kompensasi atas penyalahgunaan dana, Dika mencoba menyangkal. Namun, setiap kali ia membuka mulut, bukti yang Alina berikan semakin mempermalukannya. Hakim pun akhirnya memberikan keputusan yang sangat mengejutkan. Dika tidak hanya kehilangan sebagian besar aset mereka, tetapi juga diwajibkan membayar ganti rugi atas tindakan penipuan dan penggelapan yang ia lakukan. Keputusan itu membuat semua yang hadir tercengang, termasuk Dika sendiri yang tampak tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Alina menyadari bahwa ini adalah momen yang mengakhiri semua. Ia telah membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar istri yang terluka, ia adalah wanita kuat yang mampu bertahan dan melawan demi keadilan. Saat sidang berakhir, Alina bangkit dengan kepala tegak dan melangkah keluar ruang sidang, meninggalkan Dika dan Sarah yang terpuruk dalam kekalahan.
Di luar ruang sidang, ia merasa beban berat yang selama ini ia pikul perlahan menghilang. Bab ini berakhir dengan Alina yang menatap langit, menghirup udara segar, merasa bebas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia telah meraih kemenangan besar, bukan hanya atas Dika, tetapi juga atas ketakutannya sendiri. Ia melangkah ke depan, meninggalkan masa lalu dengan keyakinan bahwa ia mampu memulai hidup baru. Tidak ada lagi yang membelenggunya, dan ia siap menatap masa depan yang telah ia perjuangkan dengan segenap kekuatannya. Setelah persidangan, Alina memulai hidup baru tanpa bayang-bayang Dika dan Sarah. Seluruh aset yang berhasil ia pertahankan menjadi modal bagi Alina untuk membangun kembali bisnis yang pernah mereka bangun bersama. Namun kali ini, ia berdiri sebagai pemilik tunggal, dengan kendali penuh atas setiap aspek bisnisnya. Alina merasa lebih kuat dan merdeka, seperti seseorang yang baru saja lepas dari belenggu. Meskipun kemenangan itu memberikan kelegaan, hatinya tak sepenuhnya pulih dari luka yang mendalam. Hari-hari Alina kini diisi dengan bekerja keras membangun usahanya, menghidupkan kembali gairah yang pernah ia rasakan saat memulai bisnis ini bersama Dika. Ia merekrut karyawan baru, memperbarui strategi pemasaran, dan mengembangkan cabang di beberapa tempat baru. Setiap prestasi yang ia capai menjadi bukti bahwa ia mampu berhasil tanpa bantuan siapapun. Namun, di balik semangat itu, Alina masih sering teringat masa-masa perjuangan bersama Dika. Kenangan itu terkadang menyergapnya dalam kesunyian, mengingatkan betapa dalam pengkhianatan yang ia alami. Beberapa kali, teman-teman dan keluarganya mencoba mengenalkan Alina pada pria baru, berharap ia bisa menemukan kebahagiaan lain setelah kesulitan yang ia alami. Namun, Alina belum bisa membuka hatinya sepenuhnya. Pengkhianatan Dika meninggalkan luka yang begitu dalam, hingga sulit baginya untuk mempercayai orang lain dengan mudah. Setiap kali seseorang mendekatinya, bayangan Dika dan Sarah masih membayangi pikirannya, seolah menjadi pengingat akan kerapuhan kepercayaan yang pernah ia berikan dengan tulus. Meskipun demikian, Alina tahu bahwa ia harus terus melangkah. Ia tidak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya selamanya. Maka, dengan tekad yang sama seperti saat ia melawan Dika di pengadilan, ia mulai memfokuskan dirinya pada kebahagiaan dan kesuksesan pribadinya. Ia mengikuti kelas-kelas pengembangan diri, menghadiri seminar bisnis, dan mengembangkan jaringan pertemanan yang baru. Perlahan-lahan, ia merasa bahwa hidupnya kembali terisi dengan makna yang lebih dalam, meski rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Suatu hari, ketika sedang memeriksa laporan keuangan perusahaan, Alina menerima kabar tak terduga tentang Dika. Ternyata, setelah kekalahan di pengadilan, kehidupan Dika merosot drastis. Ia kehilangan pekerjaan, rekan-rekan bisnisnya menjauh, dan Sarah, yang dulu begitu memuja Dika, telah meninggalkannya demi pria lain yang lebih sukses. Alina mendengar semua ini dari seorang teman lama yang tanpa sengaja bertemu Dika di jalan. Dika kini hidup dalam keterpurukan, jauh dari kemewahan yang dulu ia nikmati. Mendengar kabar itu, Alina merasa perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa puas karena keadilan akhirnya terwujud. Namun di sisi lain, ia merasa iba melihat mantan suaminya yang kini hanya tinggal bayangan dari pria yang pernah ia cintai. Meski begitu, Alina menolak untuk larut dalam simpati. Ia tahu bahwa ini adalah buah dari keputusan dan ambisi Dika sendiri, dan ia tak akan membiarkan diri terjebak dalam perasaan yang menghambat langkahnya ke depan. Kini, Alina mulai benar-benar menerima bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia mulai menulis buku tentang perjalanan hidupnya, tentang perjuangan, pengkhianatan, dan kebangkitan yang ia alami. Setiap kata yang ia tuliskan seolah mengeluarkan beban di dalam hatinya, memberikan arti pada segala rasa sakit yang pernah ia alami. Buku itu menjadi pengingat bahwa ia adalah wanita yang kuat, yang mampu bangkit meskipun dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Bab ini berakhir dengan Alina yang berdiri di depan jendela kantornya, menatap keluar dengan senyuman kecil. Ia merasa damai, tidak lagi terikat oleh masa lalu, dan siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Meski bekas luka itu mungkin tak akan hilang, Alina tahu bahwa ia telah berhasil mengatasi semua rintangan, dan hidupnya kini adalah lembaran baru yang penuh dengan harapan dan kesempatan. Seiring berjalannya waktu, buku yang Alina tulis tentang perjalanan hidup dan pengkhianatan yang ia alami mulai dikenal luas. Tak disangka, banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya, terutama para wanita yang pernah mengalami luka serupa. Buku itu menjadi simbol kekuatan dan keteguhan, dan tak lama kemudian,
Alina sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai acara untuk berbagi kisah dan pelajaran hidupnya. Dalam setiap kesempatan, Alina berbicara dengan ketulusan, tanpa menutupi luka dan pengkhianatan yang pernah ia rasakan, membuat setiap kata yang ia ucapkan terasa menyentuh hati para pendengar. Di setiap acara, Alina bertemu banyak orang baru, dan dari pertemuan itu, ia mulai menemukan arti baru dalam hidupnya. Ia merasakan kehangatan dari dukungan yang ia terima, sesuatu yang dahulu ia pikir sudah hilang. Ia pun mulai berpikir untuk membuka yayasan yang mendukung wanita-wanita yang pernah mengalami kekerasan emosional atau pengkhianatan dalam hubungan. Melalui yayasan itu, Alina ingin menjadi tangan yang merangkul dan menguatkan mereka, memberikan mereka jalan untuk bangkit, seperti dirinya dulu. Di tengah kebahagiaan baru ini, tak disangka, Alina menerima sebuah surat dari Dika. Dalam surat itu, Dika mengungkapkan rasa penyesalan yang mendalam atas segala yang ia lakukan. Ia mengakui bahwa keserakahan dan ketamakannya telah menghancurkan segalanya. Dika meminta maaf kepada Alina dan berharap, meski terlambat, agar Alina mau memaafkannya. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan kembali seperti dulu, dan ia menulis bahwa penyesalan itu akan menjadi beban yang harus ia pikul selamanya. Membaca surat itu, Alina merasa terguncang. Semua luka lama seakan kembali, namun kali ini, ia tak lagi diliputi amarah atau dendam. Ia merasa hampa, bukan karena rasa sakit yang sama, melainkan karena ia menyadari bahwa dirinya telah berubah. Alina telah melangkah jauh melewati bayang-bayang Dika dan pengkhianatannya, dan surat itu tidak lagi memiliki kuasa untuk mengguncang hatinya. Setelah berpikir panjang, Alina memutuskan untuk tidak membalas surat itu. Bagi Alina, tak ada lagi kata yang perlu diucapkan, masa lalu sudah tertinggal di belakang. Dalam perjalanannya yang baru ini, Alina bertemu seseorang yang tak terduga. Seorang pengusaha yang sempat mengundangnya sebagai pembicara di sebuah acara amal menunjukkan perhatian yang tulus padanya. Pria ini, bernama Arif, bukanlah tipe yang flamboyan atau penuh rayuan, melainkan sosok yang tenang dan penuh empati. Perlahan, Alina mulai merasakan kedekatan yang membuatnya nyaman, sesuatu yang dulu sulit ia bayangkan. Meski hatinya masih dipenuhi luka lama, Arif selalu ada di sisinya, memberi waktu bagi Alina untuk kembali percaya tanpa memaksa. Hubungan mereka tumbuh secara alami, penuh kesabaran dan saling pengertian. Arif mendukung semua kegiatan sosial yang Alina lakukan, bahkan turut membantu mengembangkan yayasannya agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Alina merasa bahwa kehadiran Arif menjadi semacam penyejuk di tengah perjalanan panjang yang penuh onak dan duri. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak akan pernah sama seperti yang dulu ia rasakan untuk Dika, tetapi justru itulah yang membuatnya merasa aman. Hubungan ini terasa dewasa, penuh kepercayaan, dan tanpa kebohongan. Pada suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama memandang langit malam, Alina mengungkapkan segala rasa sakit yang selama ini ia pendam. Arif mendengarkan dengan tenang, tanpa memotong cerita Alina sedikit pun. Ia menggenggam tangan Alina, memberi kekuatan tanpa perlu banyak bicara. Momen itu menjadi titik baru bagi Alina. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melepaskan semua beban di hatinya, menyadari bahwa ia telah memaafkan masa lalunya dan dirinya sendiri. Bab ini diakhiri dengan Alina yang memandang langit malam, merasakan kedamaian yang sejati. Ia tahu bahwa jalan hidupnya telah berubah sepenuhnya. Luka yang dulu terasa tak tersembuhkan kini telah menjadi kekuatan baru. Dalam hati, ia berterima kasih pada dirinya sendiri atas keberanian untuk melawan, bertahan, dan kini membuka lembaran baru. Alina telah menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan bijaksana, siap menghadapi hari esok dengan hati yang ringan dan cinta yang baru.